buka akun real, klik link di description box sekarang. (12 2024) ya, tanggal cantik 12 Desember 2024 saya balik dengan pembahasan di XAUUSD. Seperti biasa, XAUUSD saya startnya akan membahas terlebih dahulu untuk di Saxo atau di daily-nya ya. Kayak biasa kita lakukan teman-teman sekalian. Nah, kita ngomongin di daily-nya Saxo ini menarik untuk kita perhatikan. Kenapa? Karena dia retest area yang memang menarik juga, yaitu 2715, 2720. Kenapa nih saya bilang menarik? Karena kalau teman-teman lihat dalam pembentukan sebelah kirinya, ini adalah supply zone yang juga mempertahankan XAUUSD untuk tidak terbang lebih tinggi. Ya, ini adalah supply zone yang mempertahankan XAUUSD untuk tidak terbang lebih tinggi. Kalau saya tarik the highest levelnya, ini kan ada penanda. Saya akan catatan harganya di sini. Nah, ini kalau kalian tarik di sini, ini sampai ke 2721 sih. Kalian bisa ngeliat ya. 2721 ini adalah the highest-nya di Senin 25 November. Artinya hampir mau sebulan yang lalu teman-teman. Udah 20 harian lah. Di hari ini dia highest-nya sampai 2726. Ya teman-teman bisa perhatikan liquidity grab dia ngambil sampai 2726. Apakah dia big potential untuk melanjutkan penguatan? We never know. Tapi yang kita tahu adalah saat ini dia sudah bullish. Ini dia base bullish 3 hari terakhir dia strong up. Kalau misalnya kita hitung seberapa besar penguatannya dia sendiri, ini kalau kita hitung dari bawah, maka penguatannya sampai 3%. Ya, 3%. Untuk naiknya dia aja itu 3%, 944 pips pergerakan dari XAUUSD. Dan menarik untuk kita perhatikan di hari ini. Kenapa? Karena dia nge-retest supply zone daily. Saya ulangin sekali lagi, dia saat ini nge-retest supply zone daily. Yang sebelumnya sebenarnya ini sudah di break ya. Ini Rabu kemarin sudah break. Kenapa? Karena high saya di 2721, close saya di 2718. Dia udah break sebelumnya ini. Dan tadi pagi dia high sampai 2726 dan mengalami penurunan terlebih dahulu. Jadi kalau misalnya kita lihat sekarang, saya sudah mengatakan downtrend, bearish downtrend ini sudah dihajar. Ini sudah invalid, udah silang ya. Sekarang dia berubah, mulai melanjutkan penguatannya lagi. Dan sekarang lagi nge-retest nih teman-teman. Ini namanya equal high ya. Dia sedang nge-retest equal high. Seandainya equal high ini dia breakout, maka big potential dia membentuk higher high, dimana nge-retestnya di 2749 di atas. Kita balik, Owanda seperti biasa ngomongin di H4. Di H4 kita naik ke chart. Nah, di naik ke chart ini teman-teman juga bisa perhatikan pembentukannya menarik, drop, base up. Ini ketahan di area yang sama, which is yang tadi kita sudah sampaikan. 2721, 2726 ini area up-nya. Di atas ini ada di 2748, 2749. Untuk sell berarti memang lebih dekat areanya dibanding buy. Kenapa? Karena buy-nya kan jauh-jauh nih di bawah semua. Tapi untuk sell paling dekat tentu tadi sudah disebutkan. At least kalau misalnya kita bisa manfaatkan momentum di H1, setidak-tidaknya dia nggak berhasil break aja supply zone tersebut 2721 ya. Close daily-nya masih di bawah 2721 atau bahkan di bawah 2715, ini masih nafas bagus buat gold bagi para seller ya. Kenapa? Karena ketika dia memang nggak berhasil breakout on that level, masih akan berpotensi mengalami penurunan. Kita sekarang ngomongin di H1, area tempat kita akan menjalankan trade-nya kita sendiri. 2715, 2720 ini saya patok yang kemarin. Teman-teman pasti ingat ya. Area 2715, 2720 itu saya patok. Untuk sekarang saya hapus dulu. Kenapa? Karena dia sudah di sweep habis, naik ke atas signifikan, tapi di sini ninggalkan satu candlestick strong di atasnya. Ya, candlestick strong sell di atas ini beberapa level saya hapus. Di bawah ini saya hapus, nanti kita gambarkan sekali lagi biar teman-teman sama-sama paham. Nah, gini dulu. Sekarang teman-teman bisa perhatikan ya bahwa pembentukan yang terjadi memang strong bullish. Literally it is a strong bullish, sangat amat bullish. Kuat banget dia melanjutkan penguatannya. Kalau misalnya kita lihat the highest level, kita ulangin lagi the highest levelnya, ini ada di 2726 ya. 2726 sampai ke ini 2726. Nah, ini 2724. Ini adalah highest level ketika di sini menahan, dia close-nya di 2724. Lalu dia liquidity grab sampai 2726, lalu dia mengalami penurunan. Penurunan juga cukup signifikan ya, teman-teman bisa lihat sendiri di sini dropnya drop signifikan. Artinya apa? Artinya 2724, 2726 ini adalah area sell satu-satunya yang paling kuat sejauh ini sebelum nanti dia berhasil break untuk lanjut ke 2740-an. Ya, jadi kalau saya ditanya di mana sell saya yang pertama, ini bukan sell saya yang pertama, ini sell dulu aja 2726, 2724 yang paling dekat.
Ya, 2726, 2724, jadi teman-teman bisa patokin. This is the first level yang bisa saya pantau. Lalu buy-nya di mana? Kan kalau misalnya saya lanjutannya kan jauh ya teman-teman ya, masih di 2740-an tadi, di atas sini ya. Kalau misalnya sekarang kita ngomongin buy-nya di mana? Ini kan nggak banyak level yang bisa kita perhatikan. Kenapa? Karena di H1 pun kalau misalnya kita berharap dia bisa dropping with a significant movement, tentu kita akan coba dari swing low ke swing high. Di 79-nya kita dapat jauh banget ya kan. Teman-teman lihat di 2686. Harga sekarang 2707. Literally it is a far away, masih sangat amat jauh lah. Kalau misalnya dia bisa ke 2686 ini. Ya 2686, 2687 ini masih sangat amat jauh lah. Makanya mungkin kita ngelihat sekarang pembentukan dulu di sini dalam lower time frame-nya. Nah, kita ngomongin M30. Di M30 teman-teman ada ngeliat sesuatu yang menarik, tentu pasti akan ngeliat sesuatu yang menarik, yaitu adanya pembentukan base yang lumayan lama within this one. Jadi sebenarnya agak-agak dekat aja sih. Ini agak-agak dekat aja semua. Ini kan tadi 2687, 2694, 2694 ini 2692. Nah, jadi nggak gitu jauh ya. Cuman memang kita berharap malah turunnya ratus-ratus pips. Kita berharap dia turunnya signifikan banget, drop yang signifikan banget nih. Kalau misalnya dia mau makan sampai sejauh itu. Jadi beberapa level buy ada di 2694, 2692, tapi ini M30 menurut saya nggak akan terlalu menarik. Tapi bisa untuk kita patok 9492, lalu di 8688. Ya, jadi di 8688 ini saya turunin dulu aja 87-nya biar kelihatan 86. Nah, dari 86 sampai 88. Ini adalah another zone yang bisa dimanfaatkan untuk buy. Jadi 2 buy di bawahnya masih jauh, teman-teman. Pertanyaannya adalah kalau misalnya kita nggak dikasih sejauh itu gimana? Misalnya kita sudah nunggu lama tapi ternyata dia nggak drop sejauh itu. Ya, mungkin memang belum rezekinya. Kenapa? Karena memang totally high risk ya teman-teman di sini. Ini adalah pergerakan yang sangat amat high risk. Kalau misalnya kita ngelihat di sini memang ada base sebelum dia bullish sekali, ini kan nahan base, lalu dia bullish sekali, strong, tapi dia sweep habis ya. Di sini dia sweep habis. So menurut saya better buat kita nunggu ya di bawah aja. Nggak perlu gerasa gerusu, nggak perlu berusaha untuk makan lebih cepat atau lain sebagainya. Kenapa ya? Karena memang perlu nunggu movement lanjutan. Karena kalau misalnya dia berhasil breakout aja 2726, 2724 ini, maka strong bullish ke depannya. Oke, maka dia akan lanjut strong bullish ke depannya. Saya nggak perlu sampai lihat di M5 karena terlalu choppy, terlalu volatile. Untuk sekarang mungkin di sini aja yang bisa kita perhatikan. Ya, hanya sebatas ini aja yang bisa kita perhatikan. Karena dia sudah bullish, so it's gonna be up only. Menurut saya juga begitu, it's gonna be up only. So ini cuman 2 area paling dekat. Ini volatile signifikan, teman-teman lihat ya, drop signifikan, lalu dia volatile nahan. Jadi buy terdekat 9492 selama 94 yang nggak di breakout. Simple. Kenapa? Karena usah saya ubah ini jadi garis. Ini kan di atas nih 94 ya sebenarnya. Ya ini 94. Jadi kalau misalnya dia break 294, maka big potential turun sampai ke 88 ini, 8886. Ya 8886. Kalau misalnya mau lebih safety ya tentu di 85. Jadi 85 sampai 87 atau 85 sampai 88. Cuman ini saya patok 8886 dulu aja karena Fibonacci retracementnya di sana. Dimana zone buy yang oke banget? Tentu teman-teman 3 zona ini yang paling oke. Kenapa? Karena kalau saya ubah menjadi naked chart, ini adalah demand zone yang menarik. Ya, ini adalah demand zone yang paling menarik buat teman-teman perhatikan. Begitu. Nah selebihnya ya kita hanya melihat dari atas-atas ini aja. Ini memang pembentukan yang terjadi, so we just need to wait. Dimana sell lanjutannya? Seandainya 2724 di break, tentu tadi sudah saya sampaikan. Kalau misalnya dia break on that level, maka 2749 inilah kita lanjut untuk sell satu kali lagi di atas. So kalau misalnya saya bisa bilang ini sudah bullish momentum, strong, tentu apakah ada potensial dia tidak berhasil break? Tentu kalau misalnya kita tarik garis sinar horizontal aja saya pakai. Nah, kalau misalnya kita tarik dari garis ini kan 2719 ini ya, 2719, 2721, saya coba bulatin sampai 2721 aja. Saya ambil paling atasnya, nah ini. Ini 2721, teman-teman bisa perhatikan. Di sini dia up, nahan, nggak berhasil break, dia lanjut drop, maka 2721 pun bisa juga sebagai area untuk entry sell awalnya. Selama 2721 ini juga nggak di break tapi dalam daily ya, karena dia dalam daily makanya menurut saya belum begitu confirm.
sebab kita perlu nunggu close dia di hari ini. Kalau memang still strong, maka si XAUSD-nya masih akan tertahan, tidak berhasil break this one. Ini sama-sama liquidity grab, ini liquidity grab juga, tapi lebih tinggi ya liquidity grabnya, karena ini sebatas sampai 2721, ini dia hajar sampai 2726. So kalau misalnya dia berhasil up kembali, maka going up only. Jadi menurut saya 2724, 2726 ini menjadi sell as long as 2724-nya nggak di break ya, karena ini kan sama-sama close terakhir. 2726 ini sebenarnya sebatas volatility. Selama di level nggak di break, teman-teman bisa nge-sell. Kalau dia break, maka buy continuation going for 2749, almost 200, mau ke 300 pips malah. Kalau misalnya kita ngeliat dari harga sekarang, ya hampir mau bergerak ke 300-an pips. Jadi conviction saya pada bullish, ini strong buat XAUUSD. Potensial dia untuk melanjutkan penguatannya terbuka lebar, apalagi kalau dia berhasil break 2724, 2726 tersebut ya. Maka sekali lagi saya ulangin, sell saya pertama 2724, 2726, sell kedua saya, ini high risk ya, 2724 as long as 2724 nggak di breakout dalam masa 1. Nextnya akan ada di 2749, 2751, dan tertinggi itu nanti aja sih. Karena kalau dia udah break 2749, 2751 kan pasti jauh lagi lebih up-nya. Untuk buy paling dekat 2694, 2692. This is the closest one yang menurut saya dalam mappingan. Lalu 2688, 2686. Ini dua zone high risk selama 94 nggak di breakout, dan ini selama 88 yang nggak di breakout. Ini adalah area yang kita tunggu. Dan nanti 3 area critical, ini base yang menarik ada di bawah-bawah, yaitu 70-an ke bawah ini, 70 sampai 62. Which is ini adalah area yang kemarin kita sudah tunggu juga sih sebenarnya teman-teman ya, ketika pembentukan di hari Rabu. Cuman ternyata dia nggak ada ngeretes ke sana. Paling dekat ini dong nih, sampai di 75. Nah nggak masuk kan, kita nunggunya di 7270. Jadi let's see what will happen. Market menurut saya conviction tetap pada bullish. Apakah dia bisa melanjutkan penguatan? We never know. Tapi sejauh ini 70-80% tendensi dia menguat itu lebih besar. Semoga membantu. Jadikan mapping ini sebagai referensi. Teman-teman bisa sesuaikan lagi dengan trade teman-teman masing-masing. Bagi teman-teman di grup account, nothing to be worry about, karena saya pasti akan selalu share mappingan ini di dalam grup. Thank you teman-teman sekalian.